Mau ngisi waktu luang dengan hal-hal yang informatif? Atau mungkin mau tahu informasi terkini dari jurusan Administrasi Niaga? Atau mau tahu nih isu terbaru dan terhangat di AN? Well, this podcast is your best choice. Aners akan disajikan dengan segala informasi dan berita terhangat di jurusan Administrasi Niaga. So, jangan lupa untuk stay tune terus di Ancast AN Podcast hanya di Spotify. Halo Aners, welcome to Ancast, AN Podcast Volume ke-8. Hai semuanya. Apa kabar nih Aners? Dimanapun kalian berada, yang sedang mendengarkan Ancast sambil beraktivitas, rebahan, atau yang sambil mengerjakan tugas, semoga Aners sehat selalu ya. Nah, setelah sekian lama nih Ancast berganti periode, kembali lagi nih dengan gue, Ezra, dan rekan gue, Shiva. Oke, kami hadir kali ini yang pastinya dengan cerita yang lebih seru dan isu berbeda dari Ancast volume sebelumnya. Karena kita akan kedatangan bintang tamu untuk menemani kita hari ini. So, jangan sampai kelewatan ya, Aners. Nah, betul banget tuh, Shiv. Nah, bersama kita nih hari ini ada Kak Amela, seorang duta PNJ dan juga mahasiswa berprestasi administrasi niaga yang akan menempuh pendidikan di luar negeri melalui program IISMA di semester 7 nanti loh. Nah, betul banget Aners kata Ezra. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih sama bintang tamu kita nanti, buat Aners dan pendengar Ancast lainnya, jangan lupa untuk ikutin informasi seru dan terupdate tentang jurusan AN lainnya dengan follow kita di Instagram, TikTok, dan Twitter Himen di himen_pnj dan YouTube kita di Himen TV PNJ. Salam kenal Kak. Nah Shiv, kayaknya nggak afdol ya kalau kita nggak nanyain kabarnya nih. Gimana nih Kak kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah kabar aku baik banget. Gimana nih kabarnya podcaster dari Ancast? Pastinya baik juga dong ya Shiv ya. Betul, alhamdulillah baik. Baik nih, kan kita sudah nanya kabar ya Kak. Alhamdulillah kabarnya Kak Amela baik. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja ya Kak, yang udah ditunggu-tunggu banget nih sama Ancast dan pendengar lainnya. Bagaimana cara Kak Amela bisa mempertahankan kondisi mental yang tetap prima walau harus menghadapi kesibukan akademik dan non-akademik yang segunung itu Kak? Wih, tipsnya dong Kak. Sebenarnya kalau dibilang segunung itu kayaknya agak terlalu ini ya, hiperbola. Sebenarnya biasa aja kalau aku. Tapi buat mempertahankan kondisi mental yang tetap prima di saat-saat aku pas kuliah itu, aku lebih mau kehidupan aku tuh balance, mulai dari akademik, non akademik, dan juga hobi serta kegemaran aku. Jadi aku tuh dalam seminggu semuanya bisa aku lakuin, tapi ganti-gantian. Misalkan hari ini tuh aku fokus di akademik, jadi aku ngerjain tugas, selesaiin semuanya di hari itu. Nah, kemudian besoknya tuh misalkan ada rapat organisasi atau juga ada persiapan buat lomba. Nah, nanti aku disiapin pas hari itu. Jadi semuanya bener-bener totalitas. Nah, nanti ada satu hari di mana tuh aku full istirahat di rumah, mulai dari nonton TV, nonton film, atau mungkin hangout sama teman-teman. Oke, istilahnya work-life balance kali ya teman-teman. Oke, nah denger-denger nih Kak, kakak tuh lolos IISMA ya. Kalau boleh tahu di mana sih Kak lolosnya? Alhamdulillah aku lolos IISMA di National Yunlin University di Taiwan. Wow, keren banget ya Shiv ya. Wow, keren banget. Nah, mungkin teman-teman masih asing kali ya dengar IISMA tuh apa sih? Boleh dong Kak jelasin apa itu IISMA dan juga apa aja sih manfaat ngikutin program IISMA? Mungkin banyak dari Aners udah pada tahu ya apa itu IISMA, apalagi
dari Himen sendiri tuh sering banget ngadain sosialisasi terkait ISMA. Nah, untuk ISMA sendiri kepanjangannya adalah Indonesian International Student Mobility Award atau mungkin lebih sering dikenal sebagai pertukaran pelajar. Jadi ISMA itu adalah salah satu beasiswa dari Kemendikbudristek yang mana kita tuh bakal dikirim ke luar negeri untuk belajar dan memahami perkuliahan di sana. Untuk manfaatnya, menurut aku sih kita bisa dapat teman baru, terus juga pasti ilmu pengetahuan kita berkembang karena di sana dan di Indonesia itu pasti berbeda. Lalu secara nggak langsung kita juga bisa experience langsung terkait budaya di host country yang kita pilih. Gitu sih menurut aku. Oke, setelah kita tahu banyak banget manfaat dari program yang wow ini dan kita udah tahu juga nih apa itu IISMA, aku mau tahu lebih lanjut nih Kak, proses seleksi dari program yang yang didengar semua orang tuh wow, IISMA gitu Kak. Gimana sih Kak proses seleksinya? Boleh dijelaskan? Boleh banget. Jadi pertama-tama yang bakal kita hadapi yang pasti adalah proses pendaftaran. Nah, di proses pendaftaran ini tuh kita langsung masuk ke dalam proses pemberkasan. Jadi nggak cuman kita naruh nama, tapi kita taruh semuanya mulai dari English Proficiency Test, terus juga esai kita, lalu pengalaman dan juga achievement yang pernah kita dapati selama perkuliahan. Oke, tadi Kak Amela sempat nge-mention esai. Apa tuh Kak isi esainya Kak? Nah, untuk esai sendiri tuh ternyata tahun ini tuh di dalam websitenya, jadi nggak pakai bentuk Word yang ada 4 topik pembahasan. Yang pertama itu achievement atau pencapaian kalian atau juga pengalaman industri yang pernah kalian rasakan. Jadi itu dielaborasi semuanya menggunakan, kalau aku tuh menggunakan metode STAR yaitu situation, task, action, dan juga result. Lalu untuk topik kedua adalah gimana cara calon-calon awardees ini tuh engage with local people atau mungkin international people di sana. Terus yang ketiga adalah struggle apa yang pernah dihadapi dan juga how to deal with it. Jadi itu benar-benar dielaborasi tentang diri kita. Yang terakhir adalah riwayat kesehatan baik secara mental maupun fisik yang kita deskripsiin juga di sana. Struggle apa sih Kak bikin esai itu Kak? Atau mungkin berapa lama tuh Kakak bisa nyelesain esai itu? Jujur kalau aku itu awal-awal tuh kayak masih bingung daftar enggak. Tapi aku emang ikutin prosesnya. Dan emang ini agak sedikit gila, tapi aku menyelesaikan ini H-1 penutupan pendaftaran. Wow, gila, gambling banget ya Kak. Oke, kalau kita udah ngomongin IISMA, keluar negeri, pasti yang ada di pikiran kita semua itu bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris apa yang Kakak gunain untuk pendaftaran ini Kak? Kalau di ISMA sendiri kita bisa milih mau TOEFL, IELTS, Duolingo. Tapi kalau untuk vokasi itu ada 4, ada TOEFL, TOEIC, Duolingo, sama satu lagi kalian tahu nggak? IELTS bukan sih Kak? Ya betul. Nah, kalau aku pribadi itu aku pilihnya tes Duolingo sih karena sangat fleksibel untuk mengikuti jadwal kegiatan aku. Nah Kak, boleh spill nggak sih skor Duolingo Kakak berapa kemarin? Kayaknya aku nggak mau deh sih. Tapi aku kasih range-nya ya. Aku di atas 100 dan emang di ISME sendiri tuh minimal kita harus punya nilai 90 untuk tes dari Duolingo. Oke, amazing. Oke, sekarang Aners dan pendengar lainnya juga jadi tahu kan kalau untuk tes bahasa Inggris IISMA itu tidak mengharuskan TOEFL, tidak mengharuskan IELTS, tapi banyak pilihan yang lainnya, Kak.
Betul banget, dan juga kalian tuh harus banyak-banyak research karena ada beberapa kampus yang gak nerima proficiency English test tersebut. Jadi ini penting banget buat kalian research dari websitenya ISMA sendiri. Oke, tadi Kamel udah jelasin nih ada English Proficient Test sama essay. Itu baru dua ya, Kak. Ada lagi nggak sih Kak kira-kira tuh tahapan selanjutnya? Ada dong, jangan jangan risau, masih ada beberapa tahapan lagi yang akan dihadapi calon awardee. Jadi setelah pemberkasan selesai dan lolos, kalian tuh akan dihadapi dengan tes kebinekaan. Jadi itu tuh kewarganegaraan kalian tuh dipertanyakan kayak misalkan lebih ke social experience atau kayak kalau kayak gini sikap kalian kayak gimana kayak gitu. Nah, setelah itu baru deh kalian akan menghadapi proses interview yang dilakukan per individu. Jadi kalian tuh benar-benar dielaborasi diri kalian tuh dicari tahu lebih dalam dan itu tuh menggunakan bahasa Inggris. Oke, jadi pada intinya di tes kebinekaan ini tuh kita dites tentang rasa nasionalisme dalam diri kita ya Kak. Betul banget. Nah, kalian tuh harus meningkatkan ya guys. Oke, denger ya Aners dan pendengar lainnya. Oke, untuk proses seleksinya apa masih ada lagi Kak? Sudah selesai, tapi setelah interview kalian lolos, pasti ya seneng banget lah, gila orang banyak yang loncat-loncat sampai nangis, sampai tantrum ya kan. Tapi setelah itu kita masih harus menghadapi pre-departure series. Nah, itu tuh ada absennya. Kalau kita nggak absen, kita dapat tugas tambahan. Ada challenges, terus ada juga tugas-tugas lainnya. Wah, tadi udah jelasin panjang banget proses seleksinya ya. Itu belum tentu keterima aja sudah sepanjang itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekiranya mau ada niat untuk masuk ke ISMA nih emang harus benar-benar dipersiapin ya Kak. Untuk semuanya. Nah, tadi teman-teman udah tahu ya proses seleksi untuk masuk ISMA tuh kayak gimana sih? Nah, selanjutnya nih, ada nggak sih Kak persyaratan yang harus dipenuhi nih untuk masuk ke ISMA? Tentu ada ketentuan atau syarat-syarat yang diperlukan ya guys. Contohnya untuk mahasiswa D3 itu maksimal banget di semester 4. Lalu untuk D4 atau S1 itu bisa di semester 4 atau 6. Lalu kalian juga harus maintain IPK kalian gitu selama perkuliahan karena di sini tuh kita diharuskan memiliki IPK minimal 3,0 dari 4 ya. Lalu juga kita tuh nggak pernah cuti, nggak pernah menikah, dan juga nggak pernah terlibat kasus yang tercatat di kepolisian. Oke, dari panjangnya seleksi dan persyaratan tadi nih yang udah kakak jelasin, kakak berekspektasi sesuatu nggak sama ISMA nanti? Kalau dari sebelum daftar tentang ekspektasi mah tentu aku sangat mengekspektasikan hal-hal positif dari ISMA sendiri. Kan karena aku tuh nanti bakal berangkat keluar, jadi aku berharap banget aku tuh punya teman internasional. Jadi aku bisa membangun network baru. Terus juga aku tuh pengen bisa bahasa lain selain bahasa Inggris. That's why aku tuh pilih host uni yang emang negaranya tuh memiliki dual bahasa gitu. Terus kalau terus aku juga sebenarnya tuh pengen banget ikut lomba di luar negeri kayak kalau misalkan menang kan wah suatu pride tersendiri nggak sih buat diri sendiri. Dan juga aku berharap di Taiwan nanti aku bisa langsung terjun ke dalam bahasanya. Apalagi nanti kita ketemu orang-orang China, terus juga belajar bahasa Mandarin di sana. Jadi aku punya peluang yang lebih besar dalam apply sesuatu. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa nih Kak, berarti kan kalau di Taiwan itu bukan cuma bahasa Inggris yang dipelajarin ya, Mandarin juga ya, betul ya Kak? Nah, kakak sendiri udah ada belajar tipis-tipis gak sama belajar Mandarin?
Iya bener banget. Jadi tuh basicnya nanti kita belajar di kelas tuh bahasa internasional aka English. Terus nanti ada kelas tambahan buat Mandarin. Nah sebenarnya aku tuh juga penasaran gitu mau belajar bahasa Mandarin. Aku mulai dari coba buat nonton bahasa film berbahasa Mandarin sih kalau gitu. Terus juga teman-teman dari host uni yang sama itu kita emang pengen bikin jadwal buat belajar bahasa Mandarin bareng. Jadi pas nanti di sana kita tuh nggak dari nol banget. Oke, itu dia ekspektasi dari Kak Amela untuk seleksi ISMA ini ya Kak. Oke, lanjut yaitu sebelum keberangkatan nanti Kak. Kira-kira apa aja sih Kak yang udah disiapkan sama Kak Amela dari mentally, physically? Pasti yang kita tahu nanti di luar negeri bakal jauh dari keluarga. Pasti ada juga istilah homesick lah gitu. Gimana nih Kak? Seberapa siap sih Kak untuk menghadapi situasi tersebut? Sebenarnya kalau untuk hal tersebut aku sangat let it flow dan aku tuh sebenarnya penasaran banget gimana sih rasanya jauh dari rumah, apalagi tuh dari TK sampai aku kuliah sekarang aku tuh nggak pernah keluar dari Jakarta. Nah, di sini challenges barunya adalah pisah dari keluarga dan orang tersayang gitu ya sama teman-teman. Itu tuh aku sekarang prepare-nya lebih banyakin waktu bareng sama orang-orang yang aku sayang sih. Terus juga untuk kesehatan sendiri aku ngelakuin check up. Jadi kalau misalkan ada apa-apa di sana nggak terlalu terbebani gitu diri sendiri ataupun teman-teman aku dari host uni. Oke, jadi ini sebelum keluar negeri itu benar-benar memanfaatkan waktu yang ada, memaksimalkan segala situasinya untuk kebersamaan dengan keluarga ya Kak. Iya betul banget dan juga untuk bahasa sendiri tuh aku juga mulai praktis buat ngomong sama temen-temen terus juga meskipun kayak basic di prodi aku bahasa Inggris tapi aku tetap mau cari lagi gitu tentang bahasa Inggris. Betul, kalau belajar itu jangan stop di situ-situ aja Oh, guys. betul banget itu. Harus dimaksimalin. Kalau bisa cari yang lebih, kenapa enggak? Kan ada istilah belajar sampai ke negeri Cina. Wih, Ini betulan negeri Cina. Ini betul. betul ya. Oke. Nah, tadi udah tahu nih ya gimana sih persiapan Kak Amel nih sejauh ini untuk siap berangkat ke Taiwan nanti nih ya. Nah, selanjutnya nih kita tuh mau tahu juga nih Kak, gimana sih Kak Kakak mempersiapkan diri untuk mengikuti program ISMA? Terus ada juga nggak sih tips yang bisa Kakak share ke teman-teman Aners atau pendengar-pendengar lain nih yang mau ngikutin jejak Kak Amel? Wih, jejak nggak tuh? Sebenarnya kalau aku pas awal-awal tuh jujur banget, aku masih maju mundur buat join atau coba ISMA ini, tapi aku ngambil sedikit langkah yaitu join ke grup KUI dari PNJ tentang persiapan ISMA. Jadi PNJ sendiri tuh especially KUI-nya atau kantor unit internasionalnya itu mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa yang pengen bergabung dengan ISMA dengan mempersiapkan kelas-kelas. Jadi mulai dari English proficiency test kalian itu dikasih les, terus juga tentang esai itu mekanismenya diajarin. Bahkan sebelum interview itu kita dikasih sedikit kiat-kiat dan juga pertanyaan yang mungkin bakal muncul di sana. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian masih maju mundur, it's better buat kalian tetap join ke grup KUI nantinya. Lalu selanjutnya jangan lupa kan pasti kalian tuh punya sosial media, apalagi TikTok kan sekarang sangat bermanfaat ya, apalagi membagikan experience dari Smawordis lainnya. Nah, di situ kalian cari dan research lagi tentang ISMA-nya, prosesnya, esainya. Mungkin kalian cari-cari contoh dari orang lain yang mungkin bisa menambah ide kalian dalam esai. Terus juga jangan lupa untuk selalu pantau IG IISMA.
terus sosial media lain, dan juga website IISMA. Dan jangan sampai ketinggalan info-info dari IISMA sendiri. Terus terakhir sih, ini based on my experience, aku kan gak pernah kasih tahu plan aku ke orang-orang ya. Jadi kalau misalkan sadly aku nggak lolos, jadi nggak banyak yang tahu gitu. Nah justru aku tuh di situ jadi bikin nggak pernah naruh harapan apapun gitu. Jadi ya udah, aku just pick up the ball dan juga give my best itu buat IISMA. Jadi even aku nggak lolos, nanti aku mikir, oh mungkin ini tuh belum rezeki aku, and then something bigger is just coming. Gitu sih kalau dari aku. Nah, berarti tadi dari penjelasan Kak Amel nih ya, tipsnya itu selain cari informasi juga harus bisa ngasih yang terbaik gitu ya Kak. Terus juga bisa buat mindset yang bagus nih, yang positif di pikiran kita supaya hasil yang kita keluarkan dan kita harapkan itu juga bisa jadi positif gitu. Nah, sudah berakhir pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, sebelum kita tutup untuk Uncast volume ke-8 ini, kira-kira ada nggak sih Kak closing statement dari Kak Amel sendiri untuk Aners dan para pendengar lainnya? Kalau tentang itu aku tuh jadi keinget masa-masa aku pas maba. Aku ikut introducing Biz Pro, di mana salah satu pembicaranya tuh bilang don't be afraid to pick up the balls. Jadi artinya tuh jangan pernah takut untuk ngambil kesempatan apapun, dan jangan lupa kasih your best on the ball. Dan jangan lupa juga selalu husnuzon dan percaya sama Tuhan atau Allah kalian bahwa suatu hal positif akan selalu datang ke hidup kalian. Oke, telah kita dengarkan closing statement dari Kak Amela yang begitu berbekas di hati. Beneran gak berberkas gitu? Aduh, berbekas beneran nih Kak, berbekas. Mantap banget, inspiratif banget ya. Amin. Tentu itu nggak luput dari support kalian. Bahkan staff pun aku kan belum terlalu kenal banyak ya, tapi itu kalian kayak ih Kamil gitu-gitu, kayak kasih suatu hal positif buat aku, jadi aku tuh ikut seneng. Oke, untuk closing statement apakah cukup kami atau ada lagi? Oke, cukup. Jempolnya udah naik. Iya. Oke. Karena kita sudah di penghujung podcast, aku mau mengingatkan kepada kalian, para Aners dan para pendengar lainnya, untuk selalu dengerin Uncast di aplikasi Spotify. Dan jangan lupa juga nih teman-teman untuk follow dan terus update nih di semua sosial media kita. Di Instagram, TikTok, dan Twitter di @himen_pnj, dan juga jangan lupa subscribe di YouTube kita di Himen TV PNJ. Betul kata Ezra. Dan jangan lupa untuk selalu menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Semoga kalian selalu diiringi dengan kehangatan dan keceriaan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Uncast volume selanjutnya. Yeay! Mau ngisi waktu luang dengan hal-hal yang informatif? Atau mungkin mau tahu informasi terkini dari jurusan Administrasi Niaga? Atau mau tahu nih isu terbaru dan terhangat di AN? Well, this podcast is your best choice. Aners akan disajikan dengan segala informasi dan berita terhangat di jurusan Administrasi Niaga. So, jangan lupa untuk stay tune terus di Uncast AN Podcast hanya di Spotify.